Oke, Nu. Jadi, gue mau explore lagi tuh tadi iya, yang lo iya. bilang. Lo 15 tahun, udah mencanangkan 15 tahun kerja harus berhenti untuk berbisnis atau berusaha dan harus direncanakan. Padahal banyak kali kita istilahnya begitu keluar nggak ada pengalaman bisnis, nggak ada Iya, ini. iya. Nah tuh gimana tuh lo kemarin ini sampai mungkin bisa cerita juga nanti sampai sekarang nih Oh iya, tiba-tiba bisa ngasih makan 70.000 orang per hari tapi di rumah terus traveling naik motor lari berenang. Nah, ini namanya kalau buat gua ini kekayaan yang nggak ada harganya loh. Oh gitu ya? Gua kan banyak kenal teman-teman yang ya teman-teman kita juga Iya, lah ya iya, kan iya. banyak lah yang Iya, iya. bisnisnya bukan ratusan miliar lagi Iya, triliunan. triliunan, iya, iya. Tidur aja pakai Mesti obat tidur. Obat tidur. Gue nonton TV aja ketiduran. Iya. Saking gampangnya tidur. Ini kekayaan yang makanya gue selalu bilang sama anak-anak gitu kan, jangan hanya melihat dari materi tapi semuanya gitu. Iya, iya. Jadi misalnya waktu itu gue pernah ngajak anak gue, kita makan yuk di PIM, Polindah Mall. Restoran puluhan bro. Yoi. Tiba-tiba mereka bilang, makan apa yang enak ya? Gue bilang, hah? Kalian gimana gue bilang itu? PIM segitu banyak makanan yang Masih bingung ya? itu kan parah banget itu. Iya. Kan udah nggak bisa menikmati. Betul. Beda dengan kawan-kawan kita yang kurang mampu. Iya. Hadiah ulang tahunnya Iya. boleh makan ayam goreng. Wah. Iya kan, setahun sekali. Betul. Itu nangkep ayam goreng. Sementara ada orang yang Iya. udah nggak tahu lagi Iya. kenikmatan. Nah Betul. itu yang menurut gue Iya. yang mahal, Iya. yang orang kadang-kadang suka tersilaukan lah oleh Iya. kemewahan, oleh ini. Padahal makan kita segini-segini aja bro. Betul, Ya kan? betul. 10.000 juga bisa kenyang. Iya, betul, betul. 500.000 sama kenyangnya, Betul. satu juga sama kenyangnya Iya. kan gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi gimana tuh tadi tuh? Yang perencanaan tadi gimana tuh? Begitu keluar nggak ngerti Iya. apa-apa, Iya. terus gimana Iya. dulu ininya? Pertama begitu keluar pasti kita pelangap-pelongo gitu ya kan, ngabisin duit pensiun kasarnya gitu ya kan. Tapi kan kita harus tetap hidup, Iya, ya iya. kan. Disitulah kita harus bergaul, connect semua teman-teman kita itu, ngobrol aja, ngobrol kayak gini gitu, ngobrol semua, hampir semua temen yang gua kenal, gua kontak ya kan. Nah ada orang-orang yang waktu itu gua kontak, yang waktu gua masih kerja itu ada di wilayah pabrik di Tangerang. Ya mereka orang inilah, katakanlah penguasa daerah lah ya. Gue kontak karena kita hubungan tetap baik, ya ajak makan apa yang bisa, apa-apa. Pertama kali, oh Pak kita masukin aja ke pabrik kita ya, karena mereka memang orang-orang yang kerja di pabrik itu. Nah itu gue mulai. Tapi lu kan nggak ngerti mensuplai sama sekali. Itulah perlunya berteman. Ada teman-teman. Jadi kita, percaya aja gitu, nawarin aja. Nggak Istilahnya lu bisanya apa gitu. Iya, gue tanya Pak apa yang bisa disuplai di dalam. Oh Pak kita suplai ini aja. Katakanlah waktu itu minta ayam. Ya gue cari, kebetulan ada teman yang punya peternakan ayam. Ya gue bawa itu ayam ke sana. Ditolak Pak. Oh ya, balik lagi. Ayamnya diapain? Ntar dibumbuin ini kayak itu. Balik lagi, tolak lagi. Proses gua dari nol sampai perusahaan gua terdaftar itu 8 bulan. Dan itu gua usahain sendiri. Oh ya? Itulah perlunya apa yang namanya persistence. Semua pengusaha tahu lah, persisten, apalagi kayak lo gitu, pengusaha mau kecil mau gede, apalagi yang gede, persistence-nya lebih gila. Ya kan, UMKM ini kita nggak punya apa-apa, selain apa? Selain persistence itu. Gua kalau bahasa gue istiqomah menjadi pengusaha kecil. Persisten. Persisten. Grit. Ya kan, kalau bahasa Inggrisnya grit mungkin ya. Persisten itu aja. Persisten aja, gue terus menerus gitu, terus menerus. Nah, lu taunya kalau ini bakalan, berarti lu seneng juga dong yang ngerjain ini ya? Oh, bukan masalah seneng, harus. Ini udah bukan malah seneng, ini kan survival skill aja, lu harus hidup. Ya kan, jadi lu harus hidup. Lu harus melakukan sesuatu, apapun itu, either lu nggak seneng pun nggak apa-apa, asal lu bisa hidup. Kan itu. Tapi lu tahu, lu punya feeling bahwa ini bakalan jadi duit? Oh, udah pastinya. Karena kita ngeliat kapasitas untuk ininya kan.
Oke, pabriknya, Betul, pasarnya gitu pasarnya. ya. Ya kan kita udah tahu. Itu orang baik juga ya, ngasih lo kesempatan terus ya. Iya, karena kita menjaga hubungan terus kan. Oke. Kita menjaga hubungan terus ya. Dia tahu kita hubungannya ya nggak saling ngakalin lah. Nah, hubungan itu yang kita percaya. Hubungan itu kan yang harus dijaga terus. Either kita ada di situ atau enggak. Connection itu kita harus pelihara. Pertemanan itu harus dipelihara. Gue selalu bilang gitu. Pertemanan itu harus dipelihara. Benar. Nah, once kita perlu, nah kita kontak dia. Nah, karena dia tahu kita apa adanya gitu, dia bawa sampai dia bawa gue sendiri karena saking lamanya itu. Dia bawa, ini teman saya, masukin sampai begitu gitu. Sampai begitu. Dan pada waktu gue supply itu, tahu nggak, waktu itu kebetulan ada pedagang tempe yang udah nggak sanggup lagi. Bayangin, pedagang tempe nggak sanggup karena bayaran pabrik itu kan 2 minggu sampai sebulan ya. Pedagang tempe itu nggak sanggup. Gue ditanyain, Pak bisa tempe nggak? Ya pokoknya kayak yang ditanyain apa, gue bilang bisa. Setelah itu baru gue cari. Gitu. Gue nggak ngerti cara bikin tempe gimana sih actually. Gue dari perusahaan telekomunikasi, adanya di Jakarta. Ini adanya di Serang. Kayak kalau beli handphone di toko handphone di ITC. Iya. Ada nih nggak? Ada. Dia lari ke atas. Dicari sebelah. Betul. Persis kayak begitu. Itu mental kayak gitu. Terus tadi kan pedagang tempe nggak mampu karena pembayaran. Iya. Lalu gimana tuh ngakalin paymentnya? Apa memang ada modal yang memang lu udah memang siapkan? ada, kan ada uang dari pensiun itu kan. Oke. Itulah yang jembatan itu yang gua katakanlah bisa menjembatani karena kita punya capital. Nah, dari situ waktu itu cuman pesennya 4 batang tempe, mulainya dari itu 4 batang tempe aja. Bisa kirim, bisa, gue bilang. Ya udah dikirim aja 4 batang tempe. Padahal lu nggak ngerti di mana cari gitu. Gue nggak ngerti. Dan itu bukan. Mantap. Kan nekat namanya, lu orang nekat ya kan. Ayam. Sesuai sionya orang nekat. Sio apa? Sio ayam, kunci mobil boleh pinjam. Oh iya. Nggak, sorry. Nggak apa. Nanti biar dia bisa diedit. Oh iya. Di menitnya jadi apa namanya? Lu nggak tahu padahal tuh. Sama sekali. Dan bisnis itu kan gua nggak tahu. Bisnis supply F&B itu kan gua nggak ngerti sama sekali. Karena sepanjang hidup kan IT gua, ya, IT kan? Telekomunikasi. Sejak gue kuliah sampai gue pensiun, gue cuma pernah kerja di satu perusahaan. Oh iya? Iya, which is Satelindo. Habis itu Satelindo diambil alih Indosat. Udah cuma itu doang. Gue nggak pernah kerja di perusahaan lain. Dan memang bidangnya cuma telekomunikasi. Udah, tok itu aja. Ya nekat itulah yang membuat orang bisa survive ya. Oh, jadi memang kemudian lo inian ini, nah terus mulai setelah 8 bulan mulai itu? Iya, mulai dari proses 0 sampai 8 bulan itu baru dicatat doang, Ut. Oke, kamu boleh jadi supplier, itu doang. Dengan 4 batang tempe itu. Nah setelah itu kan ditanyain lagi, Pak ini pedagang katakanlah, telur udah nggak mau kirim lagi, Bapak bisa nggak telur? Oh bisa, telur kan ya kan. Ntar kita cari pedagangnya, kita supply situ. UMKM kan bayar cash, jadi kita bayar cash ke mereka. Pabrik bayar kita 30 hari. Seperti itu aja. Tadi ditanyain lagi, Pak bisa supply katakanlah gula? Oh bisa, ya kita tinggal cari supplier gula. Masuk gitu. Seperti itu. Dan itu berkembang sampai produk-produk lainnya. Yang penting kalau ditanyain bisa, gitu kan bisa. Iya, itu bener tuh. Itu intinya, bisa. Nah, terus kalau dukanya apa? Yang berat apa, Bro? Dalam melaksanakan ini, masalah apa yang pernah muncul yang ini? Sebetulnya masalah yang muncul itu ya namanya UMKM seperti ini banyak geseran-geseran lah ya. Dari dalam sendiri lah yang pengen ikutan dalam bisnis ini, itu sih kalau dari sisi guenya. Dari sisi suppliernya nggak ada? Dari sisi suppliernya satu nggak konsisten, misalnya tiba-tiba tempenya motongnya itu lu bener banget.
Karena tempe itu kan tergantung dari cuaca. Begitu cuacanya hujan, itu tempe nggak jadi. Oh ya? Itu problem. Oh. Nah, tempe itu bikinnya nggak sulit-sulit amat. Ya begitu lu masukin ke plastik, lu tinggal gantung-gantungin aja itu. Dia keringnya pakai udara aja. Oh, tapi kalau hujan lembab. Kalau hujan dia kagak bisa jadi tempe, jadinya tetap butiran-butiran kedelai Tambah, aja. Itu problem banget. Itu panik itu karena lu mau ngasih makan banyak orang. Di situ panik. Nah, kalau panik ya kita mesti terima dimaki-maki orang. Ya lu ngasih makan banyak orang. Kalau kayak gitu, udah nggak apa-apa, kita telan kerugiannya. Pokoknya satu aja kalau gua ada masalah itu. Solusinya apa? Gua tanya udah nggak usah panjang-panjang. Solusinya apa? Saya ganti apa? Ganti yang lebih mahal pun gua supply. Oh, pokoknya yang lu serve dulu. Serve-nya tetap jalan. Serve dulu tetap jalan. Ganti yang paling gampang kan telur. Saya supply telur, ambil telur, udah. Oh gitu. Saya nggak bayar ya Pak, nggak masalah, nggak dibayar. Itu servis kita. Gitu aja. Gitu aja. Kadang-kadang kan orang hitung-hitungan kan. Inilah itu. Nggak usah, ya kan. Nggak usah pusing, ya kan. Udahlah supply ya, rugi nggak usah dibayar, nggak apa-apa, itu tanggung jawab saya. Gitu. Itu kendalanya itu. Karena kan ya produk itu kan tergantung dari alam ya. Telur asin tuh bikinnya susah banget loh ternyata. Karena dia mesti ada seminggu gitu. Ya kan mesti prosesnya itu ya. Jadi ordernya harus jauh-jauh hari. Once kalau dia ngordernya mepet, nggak jadi itu telur asin. Mentah. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang lo tuh merencanakan itu order itu berapa lama ke depan? Kalau telur asin mesti 3 minggu sebelumnya order. Jadi menu udah ditentuin. Iya. Sebulan kali ya? Iya, menu mereka udah print sebulan. Tapi kalau yang mudah gitu, ordernya mudah, mereka akan kasih tahu gua seminggu sebelumnya. Kalau yang agak sulit kayak pepes ikan tuh agak sulit. Kemudian telur asin sulit. Pepes ikan tuh lu satu supplier? Satu supplier aja. Tetap satu supplier. Nanti supplier inilah yang nyari pokoknya gitu. Iya. Enggak, dia bikin. Gua langsung yang bikinnya. Oh gitu. Dan ikannya bisa ganti-ganti. Kayak gitu. Gua langsung ke pembikinnya. Kayak gitu. Dan satu ikan lu bisa dimacem-macemin lah. Kayak gitu. Wih, menurut gue sih ya, kalau bidang gue yang konsultan nih itu sih rumit banget tuh bro. Asli rumit banget tuh. Luar biasa lo bisa ngerjain ini. Luar biasa. Ya, sama lah seperti orang berenang. Lu kan jago berenang. Kalau orang kagak ngerti berenang dari atas, wih rumit amat ya berenang ya. Karena ya kan. Tapi begitu lu nyemplung, lu bisa aja kan. Nggak rumit kan karena lu udah ahlinya buat. Cuma gitu aja. Kan tergantung orang sudut pandangnya aja kan. Lu bilang rumit. Tapi kalau lu nyemplung nggak rumit. Emang ini gue bisa gitu aja. Ya kan? Nah, bisa karena apa? Karena biasa. Udah gitu aja buat. Ya kan? Waduh, keren. Mungkin yang terakhir nih, bro, minta nasihat lah buat mitra-mitra TU Center nih, kira-kira apa yang bisa lo sampaikan ke kita nih, para UMKM, baik UMKM sendiri ataupun pada para pembina, ini kita semua. Menurut gue sih bukan nasihat ya, gue bukan siapa-siapa juga, bukan nasihat. Intinya satu sih, persisten itu aja. Persisten aja, udah itu kata-kata kuncinya cuma persisten. Wah itu luar biasa tuh. Kalau lu di knock out, ya lu puyeng, bangun lagi, berantem lagi, kalah bangun lagi, berantem lagi, itu aja terus. Ya kan anak PL banget tuh. Namanya anak nekat, ya kan? Sampai pantang menyerah gitu, ya. Sampai lawan kita nyerah gitu. Gue gitu aja prinsipnya. Ya gampang aja, dalam hidup itu kan gampang. Lu jatuh 11 kali, lu bangun 12 kali, udah itu aja. Waduh. So simple as that gitu, ya kan? So simple as that gitu. Luar biasa. Waduh, luar biasa, Gue terus terang, saya ini Mitra TU Center terus terang baru sekarang nih tahu ini, begitu di interview keluar filosofinya. Biasanya kita ngomongnya yang lain-lain. Ngomongnya lari, berenang, retret zona berapa gitu. Begitu ini ya, memang ini wadah lah. Nah, memang gue bikin konten ini memang jadi wadah kita berbagi ya. Keren. Dan gue rasa betul-betul nih, gue sih cukup
gue sendiri jadi tercharge juga nih gue. Luar biasa. Harus dong ngecharge dong. Thank you banget No. Thank you banget waktunya. Thank you banget sharingnya. Thank you. Very very insightful, sangat membangun semangat. Oh, iya. Mudah-mudahan juga demikian buat teman-teman mitra TU Center. Baik kalau gitu. Thank you banget Nino ya. I'm feel honor, lu undang gua ya. Iya, sudah. Oke. Semangat terus pokoknya. Ya, semangat. Berapa menit tuh? 15 ya? Cakep, Put. Ya, ntar kan ada yang lupa.